Halo, aku ahli gizi. Aku biasa dipanggil Vidya. Eh, Sehari-hari aku bekerja di Rumah Sakit Islam Unisma sebagai kepala instalasi gizi. Baik, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi pada balita. Nah, biasanya ditandai dengan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usia standarnya atau seusianya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, ada anak perempuan usia 24 bulan. Nah, tinggi badannya itu sebesar 75 cm. Padahal seharusnya tinggi badan normalnya adalah 85 cm. Tetapi bukan berarti hanya dipengaruhi dari tinggi badannya saja, dan juga bisa dari berat badan yang kurang, terus ada gangguan perkembangan motorik, misalkan dia belum bisa berbicara atau jalannya masih belum begitu lancar, seperti itu. Sebenarnya stunting di sini dia itu penyebabnya kronik ya, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba. Jadi memang dari awal kandungan itu memang sudah mengalami misalkan seperti kekurangan gizi pada ibu hamilnya, sehingga melahirkan anak yang istilahnya sih memang stunting. Jadi tidak hanya dari tinggi badannya saja, jadi perkembangan motoriknya juga harus diperiksa. Nah, kalau tinggi badan normalnya, seusianya itu bisa dilihat di grafik. Jadi memang ada grafik menurut usia anak. Nah, di situ bisa dilihat. Misalkan kalau dia berada di garis hijau, berarti dia masih dalam kategori normal. Sedangkan untuk perkembangan motorik memang ada, Mas. Misalkan kalau anak usia 9 bulan itu harusnya sudah bisa merangkak. Nah, ternyata anak ini usia 1 tahun pun belum bisa merangkak atau belum menunjukkan tanda-tanda kalau dia sudah bisa merangkak. Benar, kalau dia misalkan deteksi pertama itu memang dari posyandu ya. Jadi kita mengecek apakah anak ini stunting atau tidak, itu kita lihat dari tinggi badannya. Tinggi badannya kalau dia tidak sesuai dengan usianya, lalu kita cek berat badannya. Nah, ketika berat badannya juga kurang dan tidak sesuai dengan usianya, maka biasanya kader akan merujuk ke ahli gizi. Nah, dari ahli gizi itu kita akan istilahnya kita asesmen. Jadi mungkin kita tanyai ini penyebabnya seperti apa, jadi waktu di kandungan seperti apa, terus untuk track record tentang ASI, pemberian ASINya bagaimana. Nah, ketika kita sudah memberikan treatment, kita berikan misalkan ibu coba diberikan makanan mendamping ASI, atau mungkin proteinnya ditinggikan, double protein. Nah, ketika itu sudah diberikan, tapi ternyata waktu kita dievaluasi oleh ahli gizi, tetap tidak ada perubahan dan bahkan ada penyakit penyerta, maka harus dirujuk ke dokter spesialis. Nah, stunting ini sangat berbahaya sekali. Cuma memang tidak bisa dirasakan langsung bahayanya. Nah, cuman dampak pendeknya, dampak dalam masa istilahnya jangka pendeknya. Yang pertama, dia menyebabkan penurunan imunitas tubuh, jadi anaknya lebih gampang sakit. Nah, yang kedua, kecerdasan juga akan menurun sehingga prestasi belajarnya juga akan menurun. Sedangkan untuk jangka panjang itu akan menyebabkan dia lebih rentan beresiko terkena penyakit degeneratif, misal seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, gitu. Oke, baik. Ketika kita mau mencegah, jadi memang itu tadi ya, stunting di sini dia bukan yang tiba-tiba, tapi dia kronik. Jadi penyebabnya memang mulai dari awal. Kalau dari masa kehamilan, mungkin yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah rutin memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan. Terus ibu hamil juga harus rutin mengkonsumsi tablet tambah darah.
Yang ketiga, harus diimbangi dengan asupan makanan yang bergizi. Nah, ketika dia nanti sudah lahir dan menjadi bayi atau balita, terus ternyata kok ditemukan tinggi badannya kok tidak sesuai dengan usianya, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah yang tadi, memberikan ASI secara eksklusif sampai usia 2 tahun. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI sesuai dengan usianya, yaitu 6 bulan, dimulai dengan 6 bulan, dengan komposisi makanan yang seimbang. Jadi harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, seratnya, seperti itu. Pencegahan stunting itu kalau bisa memang di awal sebenarnya harusnya sebelum merencanakan kehamilan. Jadi kesehatan ibunya juga harus periksakan ya. Terus kalau pas sudah mengalami kehamilan, nah itu harus juga sering periksa, terus konsumsi tablet tambah darah, sama ini asupan nutrisi yang seimbang. Jadi memang salah satu penyebab dari stunting ini adalah kurangnya asupan nutrisi atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Benar sekali. Jadi memang sebenarnya sih mindsetnya orang-orang kalau makanan sehat itu harus mahal. Sebenarnya enggak. Makanan sehat dikatakan dia makanan sehat apabila dia mempunyai komposisi yang lengkap. Jadi harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, serta seratnya. Atau dengan kata lain, kalau stunting ini kan bisa dicegah dengan isi piringku. Isi piringku di sini maksudnya adalah dalam satu piring itu harus mengandung 50% karbohidrat, 50% lemak, 50% sayur, dan 50% buah. Jadi makanan bergizi itu nggak harus yang mahal dan susah dicarinya ya. Sebenarnya banyak di sekitar kita makanan-makanan yang mempunyai kandungan zat gizi yang tinggi. Misal seperti telur ayam itu bagus sekali untuk anak-anak. Dia mengandung protein yang tinggi, terutama albumin. Terus yang kedua ikan laut, ikan air tawar itu juga bagus untuk anak-anak. Nah, ikan kembung contohnya, dia mempunyai kandungan protein 2 kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon. Seperti kita ketahui bahwa ikan kembung harganya juga lebih murah dibandingkan dengan ikan salmon. Yang ketiga ada kacang hijau. Kacang hijau di sini dia juga berperan sebagai protein nabati dan bisa sebagai sumber serat yang membantu untuk memperlancar pencernaan pada masa balita. Selain itu juga ada daun kelor. Nah, daun kelor di sini baik untuk ibu hamil dan anak karena mengandung tinggi zat gizi. Kebiasaan yang tidak disadari oleh masyarakat yang bisa membawa dampak bahwa dia bisa menyebabkan stunting. Yang pertama adalah tidak memberikan ASI secara eksklusif. Jadi anaknya diberikan susu formula. Nah, seperti itu bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Terus yang kedua, tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi tidak menjaga kebersihan seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang sangat sering dilakukan tapi jarang dipahami oleh orang tua, yaitu memberikan makanan olahan, misal seperti junk food seperti itu kepada balita-balita. Nah, itu yang harus dihindari, karena sebaiknya kalau untuk balita memang harus diberikan makanan dengan gizi seimbang. Nah, kalau misalkan saya juga seorang ibu kerja, cuman memang kebutuhan anak memang harus lebih diutamakan dibandingkan dengan pekerjaan kita. Jadi kalau sebenarnya tips saja sih untuk ibu kerja ya. Jadi kalau misalkan sebelum kita bekerja, kita siapkan dulu sarapan untuk anak-anak. Kita berikan makanan yang bergizi, komposisinya harus ada karbohidratnya, proteinnya, sayuran, dan buah. Kalau untuk pesan untuk masyarakat umum. Jadi yang pertama, rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, rutin datang ke posyandu agar bisa terdeteksi secara dini. Terus yang kedua, kita biasakan pola hidup sehat, mencuci tangan sebelum makan, kemudian menggosok gigi, mandi 2 kali sehari, lalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Karena mencegah stunting itu penting
Mari kita beri makanan bergizi untuk anak kita agar terhindar dari stunting. Cegah stunting itu penting. Yuk berikan makanan bergizi untuk anak-anak kita karena anak-anak merupakan aset dari bangsa.